Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu al husna lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin waktubna ma'asy syahidin. As-salawatu wassalamu ala rasulina al-karim imamil muttaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah faman batta'a bihi amaluhu lam yusri lahu bihi nasabuhu rawahu Muslim. Segunging para alim ulama sesepuh pini sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Wah, ini bahasa Jawa ini. Ya, sampai situ aja kali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung di pengajian IPHI Ranting Mojosongo dan tamu undangan dan segenap yang dimuliakan oleh Allah. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Adem-adem iki enake opo? Enaknya minum yang hangat lagi OTW kata Pak Joko. Seneng banget bisa pengajian bareng dengan ibu-ibu ya. Insya Allah hajah yang mabrur mabruroh, yang makbul makbulah insya Allah. Saya tuh sebenarnya sudah diweling sama istri, Kak. Pokoknya sehari pengajian nggak boleh lebih dari 4. Jadi maksimal tuh saya pengajiannya 4. Sehari. Lah ini gandeng tonggo dewe. Ini KTP saya tuh ikutnya Mojosongo. Nanti nek nggak ditandangi lah yo coret ya. Kayak gitu ya. Makanya ya nggak apa-apa khusus hari ini 6 nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya sudah izin sama istri dan MOU-nya Memorandum of Understanding-nya dengan Pak Joko itu sampai jam 14.00 gitu ya. Jadi harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, untuk sambutan-sambutan tentu sudah disampaikan beliau, kami langsung masuk ke materi. Dan di undangan yang disampaikan materinya Masya Allah ini ya. Jadi bagaimana sebagai seorang yang pernah menunaikan ibadah haji itu, ya berupayalah tidak sekedar menjaga sholat, tapi memang benar-benar sholatnya itu bisa sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada hadis yang bunyinya, oh itu ada santriwati saya pada lewat. Oh iya. Itu santriwati. Oke, jamaah berbahagia. Sampai mana tadi? Santriwati. Nah tak kira kok makanya kok ada jamaah kok berani dada-dada. Aku yo rada madeg iki mau jamaah. Ya Allah, kok ada dada-dada sopo gitu. Aku ketoke gak enek opo tibake santriwatine sendiri. Ya Allah, mungkin dada-dada minta sangu apa mau. Alhamdulillah. Oke jamaah, ada sebuah hadis begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya kan? Sallu, salatlah kalian. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku melakukan salat. Ini jangan dipotong-potong jemaah. Nanti isaunine sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, kadang-kadang kan dari gitu tuh. Hadisnya bukan gitu ya. Soal masalah niat dilafadzkan atau tidak wis monggo aja. Itu perbedaan ulama yang sudah lama, enggak usah terlalu sibuk di urusan itu.
Apalagi IPHI tentu sangat toleran dalam hal-hal yang seperti itu. Oke, jemaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sama-sama kita ketahui bahwa sholat ini salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 pondasi utama, 5 rukun yang penting. Yang pertama yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat bahwasanya pengakuan kita yang diikrarkan tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua yaitu wa iqamis sholat, menegakkan sholat. Ini biasanya bapak-bapak guyonane ngono kuwi. Ayo lek sholat lek lho. Sholat lah nomor loro. Biasanya gitu toh jemaah. Ya toh. Ayo lek sholat sik. Sholat iki lak ya nomor loro. Wonge sing diajak ngomong wis rada sholat kok nomor loro iki piye? Sholat iki nomor 1. Sik toh. Rukun Islam enek pira? 5. Rukun sing pertama apa? Syahadat. Sing nomor loro? Lho ya toh. Oh alah. Padahal yang dimaksud menomor satukan ini bukan masalah itu maksudnya gitu. Oke. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian solat-solat, dan terutama yaitu solat pertengahan, yaitu solat wusta. Solat pertengahan itu solat apa jemaah? Sebagian ulama mengatakan solat asar. Ini khususnya ibu-ibu, ini solat asar banyak yang ke ndeh-ndeh. Oh, kok ndeh-ndeh jemaah? Nah, tertunda-tunda, kosek-kosek. Ya, nanti sisan neh adus, sisan neh ganti. Kalau udah waktunya sholat, bagaimanapun keadaannya segera, jangan ditunda-tunda. Kalau bapak-bapak mah insya Allah, masya Allah, ya jarang nunda-nunda sholat ya pak ya, ya kecuali ya pas apa? Ya, kalau ada pun pas udur itu nggak masalah. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah Toha di akhir ya Allah mengatakan begini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk menegakkan sholat. Dan hendaknya kamu dalam menegakkan sholat itu dalam keadaan sabar. Sungguh kami, kata Allah, tidak pernah minta rizki kepadamu. Justru kami yang ngasih rizki kepadamu, kepada kita semua. Dan akhir kebaikan itu untuk hamba-hamba yang bertakwa. Ini baru mukodimah Pak Joko hari ini kayaknya baru mukodimah, belum bisa sampai praktek sholatnya. Oh, harus MOU baru lagi itu. Jamaah yang berbahagia, ini sholat. Kalau kita lihat surah Al-Hijr ayat 97, 98, 99, lembar kanan atas agak ke bawah dikit kata Ustaz Adi Hidayat. Allah katakan di situ jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik
wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Perhatikan di sini jamaah. Jadi ini Nabi Muhammad SAW, keadaannya itu kadang-kadang beliau walaupun seorang nabi dan rasul, tapi beliau ada namanya jiwa-jiwa basyariah, jiwa-jiwa kemanusiaannya Nabi ya sama kayak kita jemaah. Allah bilang apa? Hai Muhammad, sungguh aku mengetahui keadaanmu yang hatimu itu agak sesak gitu. Kamu agak sesak dadamu bima yakulun, disebabkan oleh ucapan mereka orang-orang yang tidak suka padamu. Kadang-kadang kita juga gitu toh jamaah. Nenek wong ngomong awake dhewe piye ngono, awake dhewe yo melu piye gitu. Iya toh? Jane ora piye-piye gitu. Tapi mbok kok dadi piye gitu. Ya. Jangan berbagi ya. Emang begitulah ucapan itu tajam banget jamaah. Sehingga ketika Nabi dituduh tukang sihir, Nabi dituduh orang gila, Nabi dituduh yang memecah belah umat, ya kalimat-kalimat kayak gitu tuh ya Nabi yo masuk ke hatinya akhirnya. Tapi apa kata Allah? Kalau sudah itu yang terjadi, udah nggak usah kamu fokus kepada mereka, nggak usah fokus urusan dunia. Yang perlu kamu lakukan adalah fasabbih bihamdi rabbik. Adakan tasbih, adakan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan di sini. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang sujud. Berarti perintah apa ini jamaah? Salat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau galau, ya, kemudian kalau ada ujian, hatinya kok nggak penak piye, beliau banyak bertasbih, beliau banyak bertahmid, dan beliau menegakkan sholat. Sama tuh kayak bapak-bapak di sini nek rada galau sithik. Pak mumet sithik. Sama tuh ibu-ibu juga gitu toh. Masya Allah, solihah. Jadi nek mumet sithik ngono langsung subhanallah walhamdulillah kayak langsung dan salat. Tapi ada sebagian melayu ning he gitu. Sebagian nek misalkan jumlahnya 100 sing 98. Berarti sebagian besar itu jadi. Jangan berbahagia. Jadi sholat ini, jadi Nabi Muhammad SAW tuh, ya kalau agak genting-genting gimana gitu, beliau langsung sholat. Dan sholatnya apa Ustaz? Nah dilihat, kalau memang sudah manjing waktunya sholat wajib, ya tentu beliau sholat wajib. Tapi kalau memang tidak ada kaitannya dengan sholat wajib, tentu beliau melaksanakan sholat mutlak. Jadi ada gimana gitu, sholat. Gitu loh jamaah, senani bojone langsung, gitu. Bapak-bapak, apa ada bapak-bapak digetak garwane? Keren itu Pak? Nggak ada. Masa ibu-ibu getak bojone ini neng sinetron tok yang kayak gitu tuh. Nggak ada ya toh? Nggak ada di sini toh? Nggak ada di sini. Oke, jadi kayak gitu loh jamaah, sholatnya itu. Jadi ada bingung, ya Allah, dia sholat. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan urusan kita dengan sholat. Ini kita baru bicara urgensi sholat itu seperti apa. Pentingnya sholat itu seperti apa. Untuk Nabi Muhammad SAW saja, ternyata kalau ada masalah-masalah, sholat menjadi sarana utama untuk menghubungkan antara beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki yang beliau ini selalu khidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Suka bawain air buat wudhu beliau, suka bawain air buat hajat beliau. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat ini, Sal, mintalah sesuatu.
Sal, mintalah sesuatu. Kemudian apa kata si sahabat ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Nabi, ya, ketika Nabi mengatakan salni atau sal gitu, mintalah atau minta aku doakan apa? Jawabnya apa? Wahai Nabi, doakan aku supaya bisa menemanimu di surga. Jamaah coba, kalau misalkan jenengan ketemu Nabi, minta didoakan, kira-kira njaluk didongake apa jamaah? Sugih. Aduh. Ya sugih no tat. Iya, tapi lihat nih lo sahabat nih lo jamaah. Ketika dia udah berkhidmah kepada Nabi, mintalah akan aku doakan. Apa sahabat tadi? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta engkau doakan aku biar bisa menemanimu di surga. Kira-kira kalau surganya Nabi itu surga tertinggi atau yang bawah? Yang tertinggi. Oke, kemudian Nabi bertanya lagi, ada nggak selain itu? Misalkan urusan ini udah aku doakan, ada nggak yang kamu minta selain menemaniku di surga? Jawabnya apa? Wadaka, itu tok. Nek sing ditekoki awak dhewe ketoke, yang pertama menemani jenengan di surga, wahai Nabi. Yang kedua, mulai. Lah kan kanca-kancaku kan gelange sakmene. Dan seterusnya. Tapi ketika ditanya ini sahabat, ada lagi enggak? Enggak, itu aja wahai Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau memang itu aja yang kamu minta, bisa bersamaku di surga, fa'inni ala zikrika bikasrotis sujudi. Ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, kalau memang kamu minta menemani aku di surga, tolong aku pada dirimu perbanyaklah sujud. Memperbanyak sujud di sini kata ulama di dalam syarah kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, bikasrotis sujud ai bimakna bikasrotis sholah. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat. Dengan memperbanyak sholat secara memperbanyak sujud. Bukan terus duduk-duduk sujud, duduk-duduk sujud, duduk-duduk sujud. Bukan di situ. Tapi dengan kita menjaga sholat jamaah, sesungguhnya kita telah memperbanyak sujud itu. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini penting banget terkait dengan Isra Mi'raj. Di antaranya adalah perintah agar kita bisa mengamalkan, menegakkan yang namanya sholat 5 waktu. Kemudian Imam Syamsuddin Ad-Dahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. 10 tahun gak mau sholat boleh dipukul. Lah nek wis bapak-bapak gak gelem sholat diapake jamaah? Tuh, umur 7 diperintahkan sholat. Umur 10 boleh dipukul kalau gak mau sholat. Lah wis bapak-bapak, ibu-ibu ra gelem salat njaluk didoakan. Kok disolatin? Jamaah yang berbahagia. Ini kita masih bicara yang secara umum. Ya, bahwa kita harus menjaga salat. Maka salat tuh enggak dikerjakan tapi ditegakkan. Karena nanti kita akan sholat lagi. Dan efek dari sholat itu nanti nyambung dengan materinya beliau Pak Ustadz Sugeng ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Artinya orang kalau sholat itu ngajak-ngajak ke yang ma'rufnya itu oke. Dan mencegah dirinya untuk berbuat mungkar. Bar sholat kok rasan-rasan, apa yo enek ngono kuwi jamaah? Enek. Daerah kono aduh
ring road ngulon. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, mari, apalagi mohon maaf ini mungkin tingkatannya agak gede dikit. Bapak Ibu adalah hamba-hamba Allah yang telah memenuhi panggilan untuk ke tanah suci, di mana kita di sana bisa merasakan nikmatnya sholat. Orang nek sing ngopiak-ngopiak wis budal dhewe, ya Bu ya. Saya waktu bimbing ada bapak-bapak, Pak Ustadz, kok aku nek mulih ning tanah air kok beda ya? Kok ora koyok ning kono ya? Ning kono iki saurunge adane aku budal lho, Tat. Mbasa ning kene kok wis arep komate aras-arasen. Ngopo yo Tat yo? Ya jelas beda lek ning kono ora kerja kok. Nang kono karek salat-salat ora salat ya banget toh jamaah. Gitu loh. Tapi paling enggak spiritnya dibawa ke sini. Ya kalau saya boleh mohon maaf ya, Temboro, Pondok Temboro itu jamaah. Masya Allah itu. Ya, kayak Madinah ngono lah. Nek wayahe adzan ngono kan langsung mak biu gitu. Kuwi ning Jawa Timur, nek ning ngendi? Jawa Tengah ya kayak Mojosongo lah. Ya, itu Rahmah itu kalau ada ya biu. Kayak masjid ini kan menjadi jujukan sing ketoke telat masjid ngendi mlayune rene jemaah. Ya. Paham aku ya jemaah. Ketoke rono kok wis komat mlayune ning Baitur Rahmah. Gitu. Karena tahu jedanya jek rodok Nah, jamaah, maka di sini ayo ya kita semangati lagi. Nanti kita bukan lagi sholat yang biasa, bukan sekedar menegakkan sholat jamaah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, beliau mengatakan sholatnya orang itu dibagi menjadi 5 tingkatan sholatnya itu. Ya, ini diantaranya baik, Kak tak sebut ya jamaah. Yang pertama yaitu orang yang sholat tapi masih apa? Masih mendapatkan siksa. Ya, sholat mu'aqqab, udah sholat tapi masih disiksa. Siapa? Mereka orang yang sholat tetapi tidak benar dalam urusan wudhunya. Ya, dari urusan wudhunya itu nggak benar. Banyak yang masih Jan-jan iki ngene lho jamaah. Wudhu sambil bicara jane oleh nggak batalke wudhu. Tapi kadang-kadang jadi nggak fokus. Iki mau sing tengen wis apa urung iki mau. Kayak gitu. Makanya ternyata orang yang mu'aqqab ya. Ini dalam kitabnya kalau nanti jenengan cek kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Ya. Di situ digambarkan ada orang-orang yang mengerjakan sholat tapi nggak diterima, bahkan ini mu'aqqab. Ya, wudunya nggak bener. Ya. Maka kalau mau wudu yang bener, dulu di SD diajari toh, dibuka dulu. Kayak ngelingkese ki ping pira dihitung 1, 2, sampai nomor 7 tuh diusahakan bener-bener sampai di sini. Gitu loh jamaah. Ini juga begitu. Ya. Ini dimulai dari situ jamaah. Nah, kalau wudunya nanti udah bener jamaah yang berbahagia, ya wudunya bener walaupun wajibnya 4 ya, kedua tangan, kemudian wajah, ba'du roksi, kemudian kaki. Ya, sebagian ulama mengatakan wajibnya wudhu itu. Ya. Kedua tangan, wajah, ba'du roksi, kemudian kaki. Lah, tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Sebagian ulama mengatakan ya semuanya itu harus oke. Ini kadang-kadang kalau nggak diperhatikan kita membahas sholat yang pendengan, tiba-tiba wudune rusak kabeh. Maka dimulai dari toharohnya, wudunya yang bener. Aneh ibu-ibu wudu mah iblik-iblik tau. Wudu iblik-iblik. Minimal ini tuh kena. Yang ditumbuhi rambut, nek bapak-bapak itu ya wajarnya yang ditumbuhi rambut itu mana itu harus kena air. Lah nek nyun sewu botake ning kene Ustaz.
Sekali lagi wajare rambut di mana? Ora kok kudu teko kene, berarti wajare rambut kan di sini toh jamaah. Wis di sini walaupun rene rambutnya kuinclong-clong kae nggak apa-apa, udah sah. Ya ini namanya ba'duroksi, sebagian dari kepala. Lah kok untuk dibathoke iki piye jamaah? Ya nggak bener kayak gitu. Ya. Ya, ini baru urusan wudhu. Ya, belum membahas nanti sunah-sunahnya, berarti kanan dulu baru kiri, kemudian kaki. Dan ternyata ada orang wudhunya udah benar, tapi meninggalkan sunahnya, diantaranya berdoa. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Dan seterusnya sampai ditambahi Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin, menghadap kiblat. Nah, habis itu masuk masjid, jangan lupa berdoa, dahulukan kaki kanan. Kayak waktu kita umroh itu loh jamaah, waktu kita haji itu loh jamaah, kayak gitu. Ya, sambil refleksi, nginget-nginget waktu di sana itu loh jamaah. Itu, anek sing sombong-sombong, aku ngerti kamar mandi ini rasa mbok terke, mumet-muter-muter apa tuh jamaah. Mau makanya yo sombong ngopo lho jamaah. Kadang-kadang enek kan sing model-modelnya kayak gitu jamaah. Nah, habis itu sudah selesai wudu. Nih, yang tidak kalah pentingnya urusan pakaian. Ibu-ibu kelambi jagongnya enek piro, Bu? 15 Ustaz. Mukenane? Mukenaku mau siji kok tak. Dah kok iso Bu? Itu tanda tresnoku kepada suamiku. Karena itu seperangkat alat. Nanti ngepir aja lah. Coklat ra coklat. Putih ra putih. Urusan pakaian penting. Kadang-kadang aku tuh temomo gitu loh ibu-ibu nganggo rok salat yo ora neh nyentel ki ora tenanan gitu loh jamaah. Mbok yo sing tenanan rapi. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah, mencintai keindahan. Wong arep resepsi manis mecis salat tok sing kene munggah sing kene miduk gitu. Glembreh. Bapak-bapak juga begitu. Masjid Baitur Rahmah ini termasuk yang mempelopori ya. Kalau ada bapak-bapak yang kaosan biasanya diaturi untuk ganti rasukan ya supaya pakai apa? Ya, walaupun secara kewajiban syariat nggak ada. Kaos wi janjane ya wis sah, tapi karepe ayo kita takdim kepada Allah gitu loh jamaah, menghormati gitu loh maksudnya itu. Sebenarnya sah-sah baik, tapi kan kita nek kelas kita ini bukan yang penting sah, tapi kan yang afdol gitu loh, yang utama kan gitu. Nah, setelah kita berada di tempat sholat jamaah, jangan lupa tempatnya. Saya sering menyarankan bapak ibu, terutama ibu-ibu, mintalah ke bapaknya supaya dibuatkan mihrab. Kayak Maryam itu loh jamaah, punya mihrab, gak asah ombo-ombo 3x4. Ya wis ombo kuwi. Yo. Ya ora kudu sakmono. Wis bolo dhewe diatur lah ya. Buat mihrab. Maka di antara makna wala taj'alu buyutakum kuburo, dan jangan kalian jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Di antara penjelasan ulama adalah kabeh sak omah salate ning masjid kabeh. Omahe ra tau dienggo salat. Pas renek wong, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Ora nek wong salat ning kono. Nah, maka minta mihrab dibuatkan. Nek wis digawe mihrab, aja dikeki gombal mukiyo. Paham nggak Pak gombal mukiyo? Enggak khusyuk loh jamaah. Salat kok mihrab kok ambune PPO kabeh. Remason kabeh. Yo golek minyak wangi semprot sing aroma raudhah. Ini kan membuat kita khusyuk gitu loh jauh. Omah wombone yuh mau nggon siji nggo ada salate cek diseni apa-apa.
Nah, ini boleh punya mihrab di rumah. Tentu kalau bapak-bapak tetap dianjurkan sholat jamaah wajibnya di masjid. Tapi kalau ada sholat sunnah, silahkan dikerjakan di mihrabnya. Ibu-ibu yang terbaik sholatnya di rumah. Tapi kata Nabi, wahai para suami, jangan kamu larang istrimu untuk berangkat ke masjid selama tentu izin. Nek wis bar acara sholat kendang mulai, sholatnya 7 menit ngobrol le. Tuwi daerah kono bu. Terus gak usah pakai wangi-wangian, ganggu. Minyak serimpi dipakai. Dikira mayit jamaah. Apane subuh-subuh metu mak biu-biu. Ya, udah biasa wae. Ya, tapi kalau pakai kayak multu apa gitu nek menurut saya yo enggak apa-apa sih supaya menghilangkan apek ngono ya. Yo aja terus apek-apekan telung dino ra garing dinggo ngono yo. Oke. Sampai masjid atau di mihrabnya bajunya oke ya. Saya tuh kalau sajadah nah sukanya kayak gini jamaah. Kayak gini nih. Apa polos ya ini polos kan ini kaki kita di sini kan ini ya soalnya ini kan di sujudnya enak kayak gini saya bagus ya tentu yang kayak gini pun juga nggak apa-apa monggo aja tapi kalau polos gini enak ya apalagi orang karakternya wis suka mbayangke terus gambare Ka'bah ngono koyo-koyo kelingan dhisik kae aku ndimben kene iki lho dipendel wong dicepit aku. Maka untuk menghilangkan pikiran seperti itu, sholat itu baca. Baca itu maksudnya bergerak. Jangan meneng wae. Sholat kok Allahu Akbar. Kebatinan itu. Baca Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina. Di sini pakai apa? Kabira walhamdulillahi katsira wasubhan itu dibaca ora kok aku sapa lo tak koyo ndek wae lah ora iso kayak gitu jemaah harus dilafalkan orang tuh kalau dia nggak baca nggak bergerak maksud saya pikirannya mesti kemana-mana ya kan tuh diantara cara supaya sholat kita nanti tuh bener tuh kayak gitu ya. Makanya nanti dimulai dari gerakan takbiratul ihramnya kayak apa. Ya loh, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Monggo ada fikihnya ya. Kemudian ini ada yang kadang-kadang ada Allah. Arab tangan ada yang gitu yo. Jadi dia itu gini loh. Perintahnya itu sesuatu itu diawali dari tangan kanan. Nek sedekah njenengan tangan kiwa apa kanan apa kiri? Memulai sesuatu didahulukan tangan kanan. Nek njenengan pas sedekah kanan sik apa kiri sik? Oh ya toh? Lah maka ada pemahaman ngantek diputer tuh kayak gitu. Kudune tengen sik, tapi kok kiwa sik, kok tengen sik. Tengen kiwa tengen. Terus nek udah Allahu Akbar ngene iki yo bismillah langsung dikhusuke. Ora sandadak di udah biasa wae lah bismillah ya dan Allahu Akbar yang dibaca istiftahnya. Ya, istiftahnya dibaca silahkan Allahumma ba'id baini kabiro ada bacaan yang lain lagi. Saya sarankan dilafadzkan baca itu. Tentu jangan sampai mengganggu yang lainnya. Kadang ada yang banter banget sampai ganggu temennya gitu. Oke jamaah. Kemudian bacaannya Al-Fatihahnya ditahsin dengan sebaik-baiknya. Minimal Al-Fatihah lah. Gitu. Belajar Al-Fatihah itu wajib di dalam sholat. Kalau Al-Fatihahnya nggak bener lah gimana nanti? Ya. Kemudian adapun surat-suratan itu wis bolo dewe rapopo ina atoina rapopo wis rapopo wis. Ya, inna a'toina rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat. Wah, cocok. Ini traweh ngono terus gimana kira-kira? Terus dalam gerakannya jamaah, gerakan sholat sebenarnya kalau kita bicara khusyuk itu kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi kalau tumakninah mesti bisa.
Tumakninah itu apa sih? Tidak bergeser ke rukun berikutnya sebelum dia menyelesaikan dengan baik. Ya, contohnya, kita nggak mungkin akan rukuk kalau Al-Fatihahnya belum rampung. Allahu Akbar. Pandangan ke kanan. Ya, rasa blok-blok kita nggak dari koncone. Ini di fokus. Ini di sini. Ini termasuk ya boleh. Termasuk di sini termasuk nggak apa-apa. Ini atas soderi. Namanya di atas dada ini udah masuk. Bahkan yang kita di timur tengah yang sing Allahu Akbar ini barang. Itu nggak masalah. Tapi ambil yang kita punya dalil. Nah, Al-Fatihah itu wajib harus dibaca. Ya. Setelah Al-Fatihah, surat hukumnya sunnah. Ya. Surat itu hukumnya sunnah. Maka kalau itu imamnya ruko jenengan belum baca nggak masalah. Gitu. Kemudian ruko Allahu Akbar. Nih, lutut pas, pandangan tetap. Nah, ini yang biasanya nggak tumakninah. Urungan ini mas, Allahu Akbar. Dense. Yun saya nek memang rotot sakit memang ada yang gini. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sampai bawah sampai selesai jamaah. Kayaknya saya harus sampai sini dulu Pak Joko. Jadi pengen sampai jungkir, bukan jungkir balik. Nanti sujud piye barang ngono. Yo kapan-kapan ngundang meneh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Masya Allah semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, dan kita dimudahkan untuk bisa menjadi ahli sholat. Karena nanti awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuh. Yang pertama kali dihisab nanti adalah apa? Sholatnya. Maka perhatikan Bapak Ibu sholatnya. Saya rasa itu saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari saya doa dulu ya. Nanti ada lagi dari Ustaz, monggo kita doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa lakal mulku kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa adkhilna fil jannah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa a'idna min 'adzabi yaumil qiyamah. Allahumma ij'alil Qur'ana rahmatan lana wa hujjatan lana la 'alaina waj'alhu rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Allah
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ugi semanten ingkang saged kawula aturaken wonten lepat kintongi atur nyuwun gunging samudra pangapunten. Sego pecel lawe ramba donya kecekel akhirat insyaallah canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.